Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi subscribe, video lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Di sini yang perlu saya tekankan di awal, hari ini tanggal 1 Oktober 2025 akan menjadi hari yang sangat penting untuk wilayah Amerika. Kenapa? Karena kalau kalian tahu beberapa hari sebelumnya, isu bahwa US government ataupun pemerintahan Amerika bakal mengalami yang namanya shutdown ataupun tutup lah bahasanya. Dan bahasa tutup di sini yang dimana pemerintah itu tidak bisa menggaji para karyawan, lebih tepatnya kayak PNS, kemudian para pekerja-pekerja yang ada di sektor formal dan juga informal. Jadi otomatis itu bakal berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Amerika. Keputusannya adalah hari ini, yang dimana akan dilihat jam 12 malam di Amerika. Karena sekali lagi ini sekarang Amerika masih tanggal September ya, masih tanggal 30 September. Karena kan di Amerika, karena kalau di Bali GMT plus 8, itu kan kalau di Amerika GMT minus 8, jadi gampang, beda cuma 12 jam. Jadi sekarang di Amerika ini kalau pakai jam Bali adalah per record sekarang nih jam 9.14 ya kan, berarti masih September jam 9 malam. Jadi otomatis batasnya adalah tanggal 1 Oktober. 1 Oktober berarti adalah jam 12 malam lebih 1 menit, dan di Bali berarti jam 12 siang. Nah, di sana kemungkinannya adalah kita akan melihat apakah benar akan terjadi shutdown, karena dari beberapa berita yang keluar bahwa pemerintah dari sektor Trump, lebih tepatnya dari Partai Republik dan juga Demokrat, ini Demokrat itu kan mengusulkan untuk supaya tidak shutdown, tapi dari segi Trump sendiri pengen yang namanya adanya shutdown, karena sekali lagi Senat ini lebih banyak didominasi oleh Partai Republik dari Trump itu sendiri. Jadi Senat di sini menolak bill dari Partai Demokrat untuk masalah batas utang. Ya, saya nggak tahu nih apakah bakal ada rencana tersembunyi dari Trump ya dengan kejadian di sini. Tapi yang penting jika nanti sampai siang hari, berarti di Amerika itu sudah dini hari ya, jam 1. Bukan jam 1, tanggal 1 Oktober itu kan berarti jam 12 siang. Pokoknya kalau di Bali beda 12 jam aja ya, jadi gampang. Jadi kalau kita lihat di sana, apakah status dari shutdown-nya akan diumumkan dan sebagainya. Karena dengan adanya shutdown itu, maka otomatis kalender ekonomi bakal di skip. Untuk sekarang, data nanti malam ini bisa tidak keluar. Ya, nanti malam kita ada data ADP non-farm dan juga ISM Manufacturing PMI, dan besok itu kita ada juga unemployment claim. Kemarin kalau nggak salah ada statement dari sebentar, coba saya cari ya. Kemarin malam sih kalau nggak salah ya, katanya itu di delay. Mana dia ini ya? Sudah klarifikasi bahwa akan ada delay data ekonomi dari Amerika. Sebentar. Ini bukan tadi pagi. Ini nalah Trump ya. Bentar, saya cari 1 menit aja. Kemarin di sini. Nah, ini malah ketua gini ya, ketua DPR-nya ini, ketua Senatnya sudah mengatakan kalau ini ketua DPR-nya bilang memastikan penutupan dengan memulangkan anggota DPR. Ya disuruh pulang semua ya anggota DPR-nya, nggak usah kerja gitu kan, ngapain kerja kalau nggak dibayar gitu kan, disuruh pulang semua, pulang gitu kan. Mana kemarin ini ya. Dan lagi satu ya. Jika memang nanti siang diumumkan yang namanya shutdown, ya di sini kita akan melihat seberapa lama shutdown tersebut. Apakah sehari doang, atau mungkin 2 hari, atau mungkin sampai 1 minggu. Karena kalau sampai 1 minggu, berarti minggu depan kita ada data inflasi, otomatis tidak akan keluar data inflasinya.
Sorry, kayaknya minggu depan bukan data inflasi. Coba sebentar ya. Misalnya kalau sampai bukan depan, minggu depan. Kalau misalnya sampai di minggu depan berarti sekitaran tanggal 8 sampai 12. Berita yang penting, oh benar ya. Sorry, ini masih September, sorry salah. Ini. Minggu depan untuk data yang penting adalah tidak terlalu ya, minggu depan tidak terlalu. Jadi kalau dilihat minggu depan jika misalnya masih terjadi shutdown dan beneran shutdown ya kan hari ini, kemudian minggu depan masih berlaku, maka yang lebih ditekankan adalah sektor tenaga kerja. Karena otomatis hari Jumat kita tidak akan keluar ada data NFP karena ada shutdown tersebut. Kemudian di minggu depan kita tidak akan ada data keluar dari unemployment claim di sini. Bahkan FOMC meeting minutes pun mungkin bisa tidak keluar. Ya, jadi sekali lagi, ini kita akan lihat seberapa lama shutdown-nya di sini. Apakah cuma beberapa hari atau seminggu? Bahkan Trump sendiri mengatakan bahwa kemungkinan di sini akan terjadi yang namanya shutdown, itu kan ditutuplah pemerintahannya. Mana kemarin ya? Bentar. Kemarin kalau nggak salah, ini ya, nih bahkan dari apa namanya Departemen Tenaga Kerja di Amerika itu mengklarifikasi bahwa laporan tingkat pengangguran yang besok keluar itu tidak akan dirilis jika misalnya memang shutdown terjadi. Bahkan tadi saya udah bilang ya kan, ini kalau sampai bertahan berhari-hari NFP juga tidak akan keluar. Otomatis dampaknya kemana? Ya, as simple as that. Kalau misalnya ini berdampak ke Amerika, ya otomatis goldnya bakal naik, indeks dolarnya bakal drop. As simple as that. Tapi karena ini adalah shutdown, kita tidak tahu kapan bisa pulih. Tiba-tiba ada persetujuan bill, oke, kita setuju untuk batas utang kita naikkan, debt ceiling-nya akan kita naikkan. Kemudian kongresnya tiba-tiba dan sebagainya, itu bisa langsung nge-reverse marketnya dari yang USD-nya melemah, kemudian bisa nge-reverse naik. Ya, makanya ini kalau dilihat, hati-hati ini ya, dengan masa shutdown seperti ini, kita tidak tahu selesainya kapan. Tiba-tiba mereka ada rapat, tiba-tiba pengumuman kayak begitu ya kan, ending dari shutdown itu bisa nge-reverse lagi. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk hari ini karena kemungkinan ada shutdown, berarti ya udah hari ini kemungkinan tidak akan ada data ADP dan juga untuk ISM services, manufacturing PMI tidak akan keluar. Jadi kita kemungkinan bakal pure dari segi teknikal dan juga dari sentimen market seperti apa untuk dari segi shutdown itu sendiri. Oke, kemarin ya di sini saya pada saat sesi live di sini kan, saya di sini ada bilang marketnya di sini mengalami yang namanya aksi profit taking. Kenapa saya tidak ambil sell juga? Ya, saya tidak prefer untuk ambil sell di sini karena lebih baik ya di grup pun saya ada bilang bahwa untuk XAU sudah kena 3.800 dan XAG sudah kena angka $46. Dan langsung ini ya kena 3.800 1 jam. Kalian bisa lihat nih. 1 2 3 4 candle H1 didorong dengan 1 2 3 4 5 candle H1. Dan sekarang ini bertahan naik. Inilah mengapa saya tidak prefer untuk ambil sell pada saat sesi live. Saya mengingatkan bahwa di penghujung live kemarin saya ada bilang juga bahwa kalau ada yang mau ambil buy di sini ada 3 kriteria, ya kan? Di sini pada saat sesi live masih berlangsung, harganya kan masih berkutat di area demand-nya. Ini opsi pertama. Opsi kedua adalah untuk nge-retest bullish fair value gap terakhir di sini. Opsi ketiga adalah untuk nge-retest boss dari daily. Ternyata market itu lebih prefer untuk kebiasaannya adalah meretest dari boss all time high. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia turun sampai ini kan untuk bossnya sendiri ada di harga 3791,02 dan penurunan akibat profit taking yang sejauh 700 pip lebih ya, bahkan 800 pip sih, kayaknya ini ekstrim sih ya. 786 pip. Ini turunnya sampai 3793,05. Jadi ya kebiasaannya market ya kan, penurunan untuk meretest itu biasanya tidak terlalu kelihatan. Kayak di sini ya kan, di sini all time high-nya kemarin dia turun tipis nggak nyampe kemudian terbang ya kan. Kemudian retest di sini ya ini bisa dibilang pas sih ya, pas kemudian dia terbang. Kemudian di sini
turun, ini kan profit taking ya. Ini profit taking, kemudian terbang. Ini profit taking, terbang. Ini profit taking lagi, nge-retest bos di sini, terbang lagi. Ya udah, ini kalau dilihat ya, kalau yang bisa saya lihat, yang bisa saya infokan sekarang dengan kondisi sekarang Amerika mulai shutdown, kemudian suku bunga, inflasi dan sebagainya, makanya saya bilang lagi, tidak ada alasan untuk kalian itu nge-sell di gold. Nge-sell itu pun mungkin hanya sebatas koreksi. Jadi ketika bahan bakarnya masih banyak, jadi ibaratnya kemarin itu disiram bensin, tiba-tiba ada hujan gerimis lah bahasanya ya. Hujan gerimis, tapi apinya nggak mati. Kemudian hujan gerimisnya hilang, udara panas lagi, udara kering, kena angin, naik lagi ini, apinya membara lagi. Ya, kayak gitu. Makanya saya tidak prefer untuk ambil sell di XAUUSD. Saya prefer nge-buy sampai bodoh. Apakah saya ada open buy? Ada satu kemarin ya, di Discord sudah saya kasih tahu tuh. Bahkan yang di Discord juga ada yang nge-buy dari 3.800 ya. Walaupun ada yang di close nggak masalah ya, karena sekali lagi kita trading itu realistis aja. Kalau sudah dapat profit sekian, kalau memang tidak selamanya bisa ngelihat chart ya di close nggak masalah, nanti cari lagi gitu kan. Apalagi sekarang sudah masuk bulan baru ya, bulan Oktober 2025. Tinggal sisa lagi 2 bulan ya, November dan Desember untuk penutupan tahun 2025. Nah, dengan kejadian seperti ini, dropnya ekstrim 700 pip, koreksi yang sehat, kayaknya sih ya, ini kita 3.900 sih gampang sih. Mungkin 4.000. Feeling saya sih kayaknya kok Oktober penghujung ya, penghujung Oktober itu kayaknya 4.000 deh. Ya. Penghujung Oktober lah, mungkin sekitaran nggak tahu deh ya, karena ini masalah dari segi shutdown sendiri. Dari segi shutdown ini masih belum clear ya kan, apakah bakal tiba-tiba nge-reverse dan sebagainya. Cuman ini 3.800 profit taking selesai dan ini langsung nge-reverse naik. Jadi bayangin satu candle H4 ya kan, kemudian langsung H4 berikutnya ini nggak ada merah ya kan, hijau. Luar biasa sekali. Jadi saya nggak tahu nih apakah bakal cepat sekali naiknya, genggasnya bakal bisa ekstrim atau enggak ya. Kemungkinan sih akhir bulan ini 4.000 sih. Ya, kayaknya ya. Karena sekali lagi ini naiknya bisa gampang ke 4.000 loh, dari harga sekarang sampai ke 4.000 itu cuma lagi 1.000 pip. 1.000 pip tuh gampang loh. Ya. Jadi kalian bayangin dari hari Senin kemarin ya. Saya contohkan dari hari Senin tanggal 29 September kemarin. Hari Senin 29 September itu naiknya 700 pip. Ya, dari harga sekarang kalau mengulang kejadian kayak Senin, mana dia nih? Ya benar ya, Senin di sini mengulang kejadian Senin 29 September yang naiknya 750 pip. Ini cuma perlu 2 candle doang ya. 1 2 udah nyampe 4.000. 2 hari bahkan ya. Bahkan 2 hari pun kayaknya 4.000 ini bisa. Tapi sekali lagi kita saya pribadi nggak tahu nih apakah shutdown di sini bisa memutar balikan fakta yang dimana tiba-tiba nge-reverse yang awalnya naik kemudian nge-reverse turun karena ya tiba-tiba ya tadi saya bilang ya bill dari ataupun debt ceilingnya dinaikkan ya, itu bisa terjadi, itu bisa nge-reverse bisa aja, tapi tiba-tiba nggak ada deal sampai ya shutdownnya terus berlanjut berhari-hari. Ya tadi saya udah bilang ya, 2 hari atau enggak 3 hari dengan kekuatan penuh 700 pip satu hari, 4.000 sih kena sih. Dan beyond 4.000 sih kayaknya masuk akal. Ya, kayaknya untuk sekarang beyond 4.000 sih masuk akal ya. Nah, tahun ini kayak feeling saya nih 4.000 nih gampang ditembus sih. Tapi ingat ya, di 4.000 kita tidak tahu, ini saya intermezzo sedikit ya. Enggak sedikit sih, lumayan ya. 4.000 ini kita nggak tahu apakah bakal terjadi aksi profit taking gede-gedean atau tidak. Ya, kayaknya nih 4.000 tetap harus ada di otak kalian ya. Ini 4.000 nih tetap sebagai level psikologis. Karena ini adalah kelipatan 1.000. Ya, ini kelipatan 1.000, 2.000, 3.000 dan 4.000. Angka gampang, angka genap. Oke, jadi tetap diperhatikan nanti 4.000 nih, entah kapan kejadiannya.
Kayaknya sih bakal cepet sih. Cuma 1000 pips soalnya ya. Ya ini gila sih ya. Oke, sebelum saya lanjut untuk hari ini gimana? Mungkin saya infokan dulu untuk masalah seasonality kali ya. Mungkin saya infokan ini, saya hapus dulu biar biar layarnya besar. Saya kasih seasonality dulu ya. Seasonality yang ada di bulan Oktober. Oke, untuk seasonality di bulan Oktober. Oktober ini sebenarnya ada sedikit anomali sih ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk data 10 tahun terakhir, September 2025 adalah pecah rekor kenaikan sebesar 11,85%. Ini juga pecah rekor selama tahun 2025. Ini pecah rekor sih September kemarin bulan lalu ini ya. Dan kalau kita flashback sampai 20 tahun yang lalu ya. Sorry. Tadi 2000 berapa nih? 2015 ya kan. Ini adalah 10 berarti 2005. Tiba-tiba goblok saya hitung-hitungan. Nah, kalian bisa lihat sendiri 20 tahun yang lalu dari tahun 2005 yang dimana MetaTrader itu baru pertama kali muncul nih kalau nggak salah ya tahun 2004. September tahun 2025 adalah pecah rekor sepanjang sejarah. Kayaknya ini sepanjang enggak sih belum ya, karena sepanjang sejarah untuk di XAUUSD terjadi di November tahun 2008 dan 2009 pada saat global financial crisis supply mortgage itu kan. Ini pecah rekornya 12%, tapi ini September 11,85 adalah menjadi juara 3. Oh, bukan juara 3, sorry. Ini adalah juara 4 ya. Di sini ada 12,3% ternyata. Juara 4. Yang saya lihat sih sementara ini juara 4. Oke, sorry, juara 5. Di sini ada 12% juga. Iya, juara 5 ini ya. Tapi ini cukup ekstrim sih. Ya, ini cukup ekstrim. Coba saya ke 15 tahun yang lalu. Kalau 15 tahun yang lalu, ini adalah juara, ini 1, juara 2. Juara 2 ini 11,85%. Ini udah gila sih sebenarnya ya. Benar-benar mematahkan kutukan bulan September. Karena kalau September biasanya ini merah tuh ya. Bullishnya cuma 31%. Bahkan ini berujung minus rata-ratanya, average-nya. Ya ini tiba-tiba September 2025 ini hijau sendiri. Udah hijau sendiri, pecah rekor sendiri selama tahun 2025. Ini udah ekstrim. Kemudian di Oktober dengan data 15 tahun yang lalu, ini bullishnya sebesar 53%. Dengan data 10 tahun yang lalu, bullishnya adalah sebesar 60%. Dengan data 20 tahun yang lalu, maka Oktober adalah 55%. Jadi, secara data kemarin-kemarin, untuk di bulan Oktober sekarang, itu chance-nya adalah cukup besar untuk bullish. Probability-nya adalah ini kita pakai yang paling rendah yaitu 55%. Ya, dari 55 sampai 60 lebih lah ya. Jadi bisa dikatakan ini cukup bisa menjadi bullish. Ya, walaupun di sini ada satu error yaitu di 2008 sempat minus 16%, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi juara kedua di setelah September 2025. Kemungkinannya sih ya, dengan average untuk di selama 20 tahun yang lalu 0,62. Mungkin kita pakai data yang make sense aja lah ya, yaitu data 10 tahun yang lalu. Data 10 tahun yang lalu average-nya adalah 1,45. Ya, dengan pecah rekor di Oktober 10 tahun yang lalu adalah di angka 7,35%, yaitu di tahun 2023. Ini kemungkinan Oktober bisa nge-spike gila lagi tadi yang saya bilang kemungkinan sampai 4.000 itu bisa terjadi. Karena kalau semisalnya bulan Oktober di sini kita naik sampai 4.000 ya. Saya ambil dari harga yang barusan paling rendah ya 3854. Kalau dia naik sampai 4.000, maka ini kenaikannya adalah sebesar 3,82%.
Dan kalau dia tembus 4.000 berarti bakal bisa nge-spike mungkin sampai 5%. Dan kalau ekstrimnya seperti yang tadi saya ada bilang selama tahun 2025 bakal menjadi juara 2, karena juara satunya adalah 11%, di bulan September ini bisa naik 4.100 mungkin bisa. Tapi nggak tahu ya apakah bakal terjadi seperti itu atau enggak. Karena ini bulan September ini merupakan bulan yang wadaw ya. Beneran yang sangat luar biasa nih. 11,85% total bullishnya. Ya, total candle body-nya. Kalau total bullishnya itu adalah sebesar 12,65. Kalau April ini adalah 18,4. Tapi kalau hanya bodinya doang ini adalah hanya sebesar 5,28. Tapi secara faktor bullish ya, kalau dibilang dari faktor bullish ini adalah sebesar 11,24, dan kalau faktor bullish di bulan September itu 12,26. Jadi overall sebenarnya September kemarin adalah bulan yang sangat wangi. Ya, bisa saya bilang bulan yang sangat-sangat wangi. Ini kemungkinan Oktober bisa menjadi bulan yang wangi lagi ya, bunga yang harum yang gampang di trade mungkin saja, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, ini bisa terjadi koreksi entah itu kapan. Kalau dilihat apakah di sini marketnya ngebuat teori rally base rally secara monthly, dia sudah break di atas 3.500 secara monthly. Ya. Dan di sini kalau dilihat pakai line chartnya pun di sini flat. Jadi di sini ada kemungkinan marketnya itu ngebuat rally base rally. Dan kalau kita hitung sekarang pakai line chart doang dari rally base rally, ini adalah rally pertama, dan kalau kita hitung menggunakan rally kedua, ketika dia sudah break ya, berarti dari sini sampai sini, maka dilihat target paling atas sekarang sih 3.961, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa ngegas naik lagi sampai ke 4.000 ya. Tapi ini kan masih pakai versi line chart. Nah, kalau kita pakai versi candlestick dari sini sampai sini, berarti kalau ketika dia break dari resistennya 1:1, jebret di sini, kalian bisa lihat naik sampai mana? 4.388. Ini kalau dicari 1:1 berdasarkan jumlah pip. Kalau dicari 1:1 berdasarkan persen, ini 33,8. Sedangkan kalau dia 33,8 itu adalah ada di harga 4.600. Ini udah gila sih sebenarnya ya. Coba kita balik lagi pakai line chart ya. Kita pakai line chart untuk mengukur ini 25,3%. Kalau 25,3% berarti kisaran 4.100. Berarti kalau dia mencari 1:1 menggunakan persenan growth, 4.000 sih gampang lewatnya. Semua ini ke 4.000. Lebih targetnya 4.000. Beyond 4.000 yang bisa saya hitung adalah 4,5 untuk sekarang. Sekali lagi ya, di atas 4,5 mungkin saya bisa kasih hitung-hitungan lain mungkin ya. Itu sih ya. Ini dari segi monthly, intinya kita sudah membuat rally base rally ya. Ini sudah rally kedua dan sudah jalan. Monthly juga sudah ngebuat mantap sekali. Dan indikator pun sekarang saya kembalikan dulu indikatornya. Ada RSI dan juga stokastik. Oh, kebalik ya. Balik, RSI-nya di bawah harusnya. RSI di bawah. Nah. Gimana? Ya udah. Kalian bisa lihat. RSI di gold itu flat di 90. Ini merupakan titik overbought yang sangat luar biasa ekstrim. Secara histori gold kapan pernah RSI 90? Paling terakhir itu adalah di tahun 1980. Ya, 1980 tuh kayaknya apa ya, perang kayaknya atau apa, saya lupa sih. Ini gold ketika ada di harga $800 masih. Ini adalah terakhir gold itu kena RSI di 90 secara monthly. Ini benar-benar luar biasa sih. Ini historicalnya itu bisa mengulang. Kalau lewat dari 90 secara historinya, ini kita nggak bisa pakai lagi karena awal gold masuk chart di sini adalah di tahun 70. Ya, di tahun 70. Kalau tahun 70 ya pasti ini goldnya pasti bakal ngebuat dari atas ya kan. Karena dia merambat naik. Kalau nggak salah ada perjanjian apa itu gitu kan, yang dimana emas itu sebagai reserve-nya USD.
Jadi di tahun 1970 kita nggak bisa pakai RSI-nya karena ini baru-baru masuk ke dalam market. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ini RSI di angka 90 sekarang sudah kena lagi. History repeat itself. Apakah kita bisa melihat kenaikan ekstrim terus kemudian baru terjadi penurunan? Untuk sekarang di sini sih belum kelihatan. Tapi apa yang naik pasti akan turun. Cuman kapan turunnya itu masih belum tahu. Oke, ini saya kasih gambaran panjang lebar ya. Kemudian weekly. Weekly kita belum close, tapi yang penting kalian sudah lihat weekly ini udah nggak ada obat naiknya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah 7 candle yang luar biasa hebat. Kita langsung ke daily aja ya. Ke daily indikatornya gimana? Ini saya rasa tidak akan ngebentuk yang namanya bearish divergence. Stokastik yang fast sudah 91, yang slow balik lagi ke 88, tinggal balik dia ke 90, itu udah luar biasa epic. Kemudian dari segi RSI masih bensinnya masih kuat di 81. Dorongan ini masih menjadi-jadi. Kemudian dari segi daily yang tadi sudah saya bilang, ini marketnya sudah melakukan boss di sini, ya hampir pas dan intinya ini sudah ngeboss. Dan ini sekarang marketnya sudah bisa untuk lanjut lari lagi ke atas. Sampai mana yang bisa sekarang saya kasih tahu cuma area 3875 sebagai angka psikologi. Ya. 3875 hanya sebatas angka psikologi, bukan sebagai target ya. 3875 kayak kemarin ya, 3875 sampai 3880. Ini hanya sebatas target, hanya sebatas angka, bukan sebagai target ya. Kalau kita ukur sekarang dari segi daily, Fibonacci sebenarnya nggak ada yang bisa dipakai. Ya, karena ini hasilnya hijau soalnya nih ya, hasilnya hijau. Karena kalau kita paksa Fibo yang dari sini sampai sini, memang dia kena 38,2 dan selesai, ya kan? Nah, kalau dari sini ke sini, ini lebih baik saya bilangnya adalah Fibo H4. Ya, saya nggak bisa bilang ini pakai Fibo daily, karena masalahnya ini candlenya hijau, jadi ini titik 0 pun ini masih bisa bergeser loh. Ya, ini titik 0 masih bisa bergeser. Dan kalau dia bergeser terus sampai 4000 dari segi daily, karena tidak ada candle merah sama sekali, 61,8 itu ada di 3830. Ya, kemungkinan. Karena sekali lagi menurut saya sih ini untuk Fibonacci daily-nya belum bisa ditarik untuk titik 0. Walaupun kemarin kita melihat penurunan tapi hasilnya hijau. Jadi ini masih bisa cenderung naik titik 0-nya. Ya, dari segi daily. Ingat, ini kita sudah retest RBS dan sisa untuk POI ataupun point of interest-nya dari bullish adalah fair value gap terakhir di sini. Ini fair value gap terakhir dan kemungkinan di sini marketnya bakal ngebuat bullish fair value gap yang baru. Kemungkinannya ya, kemungkinan. Oke, jadi untuk hari ini kita tetaplah bullish, tidak ada alasan dari segi daily. Dari segi H4 sekarang. Oke, sekarang dari segi H4. Di grup kemarin saya ada bilang bahwa ada kemungkinan market itu mengulang kejadian 4 dan 9 September dari segi time frame H4. Kenapa? Pada saat harga itu masih di sini ya, sekitar 3803. Di sini saya pakai cocokloginya di sini. Ya, di sini kita ada low, dia break ke bawah, ya. Ini kan profit taking 4 September. Kemudian di sini di tanggal 9 September di sini ada low, dia break ke bawah. Dan di sini kalau dilihat ini ada low juga ya, low dan ini break ke bawah. Jadi ini semuanya ketika dia break dari low terakhir secara H4, kalau yang di tanggal 4 September dia naik dan ketolong NFP dia langsung terbang naik. Kemudian di tanggal 10 September dia naik, turun sedikit, lebih rendah sedikit tapi ujung-ujungnya dia tetap naik. Nah di sini ini pertama kali dia nge-break low tapi langsung ngegas naik, nggak ada turun sama sekali. Jadi ini bisa dibilang saya kira dia bisa mengulang kejadian kayak kemarin, ternyata nggak. Isu government shutdown ternyata lebih diperhatikan untuk sekarang. Ya, untuk sekarang berarti kita punya sekali lagi ada all time high baru dan sekaligus titik H4 ada di 3870. Kalau ada H4 close di atas 3870 secara H4, well ini bakal nge-spike naik 3.900. Saya rasa 3875 marketnya kayaknya nggak bakal berhenti sih.
Ya, 3875 kayak ini nggak bakal berhenti, dia langsung break, mungkin diem retest dikit, dia bisa naik sampai 3900. Mungkin loh ya. Ini kenceng banget nih soalnya nih. Secara H4, kalian bisa lihat penurunan drop kemarin itu bagus banget karena tujuannya untuk ngereset momentum. Jadi ibaratnya bensinnya ini kan masih penuh ya kan, bensin masih penuh, kemudian karena powernya masih penuh, bensinnya habis ya, bensinnya diisi ulang, drop dia sampai ke 50 dan ini sekarang bergerak naik lagi. Jadi ini bagus ya, dia ngereset momentum tapi powernya nggak hilang. Powernya ini ya bisa dikatakan hilang karena dia drop di bawah 80, keluar dari zona overbought, tetapi ini momentumnya sudah langsung mental naik, ini tinggal balik nge-cross lagi, balik di atas overbought, keluar di atas 70 secara H4, ini udah langsung ngegas, nggak ngerem-ngerem kayaknya sih ya, ngegas dan nggak ngerem-ngerem. Oke, kemudian dari segi H4 supportnya di mana sekarang ya? H4 simple aja sih, support ini termasuk daily ya, di sini bakal termasuk area support daily juga 3791. Ini adalah range yang besar sebenarnya ya. Dari segi H4 sebesar ini tetap kita, kalau dilihat secara teorinya ya, apakah ini bearish atau bullish? Sebenarnya dari segi H4 ini bearish karena di sini kita melihat yang namanya body candle close di bawah 3804. Ini sebenarnya melakukan change of character. Nah, kalau nanti ke depannya marketnya tutup di atas 3871 selaku all time high di sini, maka otomatis di sini bakal berubah lagi menjadi change of character bullish. Yang berarti low di sini bakal berubah menjadi inducement. Sorry salah. Ya. Low di sini, sorry salah. Wah, kok begini? Nah, di sini ya, low-nya yang di sini bakal berubah menjadi inducement. Nah, ini otomatis kalau dia berubah jadi inducement, cok bullish, ini otomatis berubah menjadi break of structure. Oke, ini kemungkinannya. Kemudian untuk secara target, tadi saya udah pakai, ini lebih prefer Fibonacci H4. Karena kalau pakai Fibonacci H4, kita tariknya itu dari sini. Dari sini sampai sini, marketnya pas kena 50%. Ya lebih dikit sih ya. Ini 50% kan 3796. Kena 50%, kemudian mental naik. Nah, sekarang kalau dibalik ya, dibalik dari sini ke sini. Sebentar. Ini dari sini ke sini, maka didapatlah 3893 selaku 1272 dan 1618 ada di 3920. Oke, ini ya. Ini kecenderungannya kalau dia break 71, mungkin dia nabrak 90 sedikit, mungkin dia retrace turun mungkin. Tapi menurut saya sini lebih prefer dia ngegas. Kayaknya langsung ngegas sampai 1618 di sini. Ya, kemudian secara H1. Secara H1 apakah kita sudah melihat yang namanya change of character ataupun break of structure? Kalau ditelaah per candle, kita sebenarnya sudah membuat change of character. Tapi kalau secara swing, H1-nya ini masih menurut dengan H4. Karena kalau dilihat per H1 ini kan candlenya langsung turun ke bawah ya, sama kayak H4. Jadi otomatis swingnya yang masih berlaku dari H1 adalah ini high dan ini low, sama. Tapi kalau ditelaah per candle ya, ini dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Otomatis di sini lower high terakhir di 3821 ada body candle close di atas di sini. Ini sudah menjadi change of character. Dan di sini marketnya sudah melakukan break of structure. Ya, di sini sudah boss, kemudian di sini juga sudah boss lagi. Tuh ya, banyak banget bosnya nih. Nih boss ke atas. Kalau mau cari aman sekarang lebih baik di atas all time high. Menurut saya sih kita bisa ngebuy di atas all time high. Kalau mau nunggu ke bawah kayaknya sih agak pelit. Bukan pelit sih, agak susah. Untuk masalah support resisten di H1 tentu aja nih all time high. Kemudian kemarin yang saya udah bilang itu di angka 33. 33 ini menjadi resisten become support di H1 yang cukup valid karena ini sudah dites ya. Makanya kemarin saya ada buy limit di sini di 33. Ya, di sini saya ada buy limit di 33 nih. Tuh. Ya, buy limit 33 kemudian kena. Ini otomatis menjadi H1 kemudian all time high, udah sih itu doang. Untuk minor-minornya yang bisa dikasih sekarang di sini secara minor ya. Ini 3854.
Ini minor ya, ini minor karena dia bos retest dan naik. Ini menjadi minor. Minor H1. Coba saya ke 15 menit. 15 menit nggak begitu kelihatan. 30 nggak begitu kelihatan. 15 menit. Kalau pakai di sini nggak bagus, pakai di sini nggak bagus juga. Mungkin ini juga 15 menit lah ya. Nih 3860. Karena kalau geser ke kiri ini nggak dapat apa nih, tuh ya, terlalu tinggi. Mungkin 3860 sebagai 15 menit ya. Ini M15, kemudian ini adalah H1. Kemudian untuk dicari area demand di mana? H1 area demand-nya ini tidak terlalu bagus sebenarnya nih area demand-nya, tapi kalau kalian mau pakai sih boleh. Ya di sini. Kalau pakai M15, kalau M15 sih pertahanan terakhirnya itu di sini ya. 2 ini kita pakai ya nih. Ini adalah pertahanan M15 area demand. Kalau di atasnya di mana? Kalau di atasnya di sini tidak ada demand-nya, lebih kepada kayak ya udah ini support resistant karena ini jaraknya deket banget ya dari 60 ke 54. Dan ini OTW buat all time high baru lagi sih. Kalau kalian ada yang memaksa untuk ngebuy per 15 menit ya. Kalau ada candle close di atas 3869,9 atau enggak ya udah genepin aja ke 3870. Kalau ada 15 menit close di atas 3870 kalian mau hajar buy tanpa konfirmasi di H1 ya dan juga di H4 ya udah itu resiko ditanggung sendiri dengan stop loss 3860. Otomatis stop loss wajib 120 pip. Wajib. Ini udah wajib, nggak boleh nggak ya. Walaupun ini in the end dia naik, tetap trading harus diukur ya. Entah itu resikonya atau lotnya. Serah kalian mau pilih yang mana, mau yang begini tunggu 15 menit atau mau tunggu H1, silahkan atur sendiri di sebuah rasionya. Mau targetkan sampai 3900, mau targetkan sampai 3920 1618 dipersilahkan. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Ingat kita sedang mengalami masa-masa US government mau shutdown. Untuk sekarang per video sekarang yang saya ending belum ada update untuk masalah government shutdown-nya. Jadi kalau tiba-tiba nanti kalian nonton ini videonya sudah keluar dan terjadi shutdown, yaitu kalian bisa lihat gold mungkin bakal lari 3.900 lebih. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Tetap berhati-hati karena sekali lagi ini government shutdown-nya kita tidak tahu kapan berakhir. Entah sehari doang atau mungkin merembet sampai minggu depan, kita tidak tahu. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.